Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi biaya pada sesi keempat. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan materi mengenai metode harga pokok pesanan dengan pendekatan full costing. Diawali dengan pengertian metode harga pokok pesanan dan pendekatan full costing. Metode harga pokok pesanan itu adalah perhitungan harga pokok produksinya berdasarkan alokasi biaya yang dibebankan pada masing-masing pesanan pekerjaan atau by order, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini produksi dalam perusahaan ini dia berdasarkan pesanan, gitu. Jadi dia tidak punya stok, ya. Kemudian untuk pendekatan full costingnya itu sendiri adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Nah, sistem biaya pesanan ini biasa digunakan dalam perusahaan percetakan, ya. Contohnya tuh laundry, kemudian dalam perusahaan konsultan pemasaran, dan oleh akuntan publik. Ini siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Nah, siklus pembuatan produknya itu adalah pertama pembelian dan penyimpanan bahan baku. Kemudian diolah bahan baku tersebut menjadi produk jadi, yang kemudian nantinya disimpan produk jadi tersebut dalam gudang. Lalu, siklus akuntansi biayanya itu seperti apa? Nah, itu dimulai dari penentuan harga pokok bahan baku yang dibelinya dulu. Kemudian penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Setelah itu, pengumpulan biaya produksi. Nah, biaya produksinya ini terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang selanjutnya atau pada akhirnya itu dapat ditentukan harga pokok produk jadinya. Lalu apa karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan itu? Pertama adalah proses pengolahan produknya itu terjadi secara terputus-putus karena ya berdasarkan pesanan tadi. Jadi kalau ada pesanan dia produksi, kalau tidak ada pesanan ya tidak memproduksi. Nah, yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Jadi tidak memiliki standar khusus untuk produk yang akan diproduksinya, tapi hanya berdasarkan by custom dari customer-nya sendiri, gitu ya. Lalu yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, ya, bukan untuk persediaan di gudang. Jadi enggak nyetok gitu ya istilahnya tuh. Jadi ya ada pesanan, produksi, ada pesanan, produksi. Kalau tidak ada pesanan ya tidak produksi dan tidak ada stok tuh. Lalu karakteristik harga pokok pesanan. Yang pertama, setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Ya, nah biaya produksinya itu dibagi dua, ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsungnya itu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara biaya produksi tidak langsung atau disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Lalu, biaya produksi langsung itu diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik itu diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di muka. Yang kelima, harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi. Ya. Adapun manfaat informasi harga pokok produksi perpesanan, yang pertama adalah menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan.
Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi, lalu bisa dihitung laba atau rugi setiap pesanannya, dan kemudian menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pertama, kita perlu menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Ya, jadi pertama kita lakukan taksiran biayanya dulu ya, taksiran biaya produksi untuk pesanan. Nah, itu dijumlah dengan taksiran biaya non produksinya ya. Nah, lalu ditambah lagi dengan laba yang diinginkan perusahaan. Maka itu adalah merupakan taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Gitu. Lalu untuk menaksir biaya produksi bahan baku yang akan dikeluarkan, nah itu terdiri dari taksiran biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan taksiran biaya overhead pabrik. Tuh. Nah, biaya non produksi tadi di atas kan ada biaya non produksi ya. Biaya non produksinya itu terdiri dari biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Kemudian mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Nah, itu dengan cara dijumlah ya, menjumlahkan taksiran total biaya produksi dengan biaya non produksi, ya. Nah, taksiran total harga pokok pesanannya sekian, misalkan. Kemudian memantau realisasi biaya produksi. Ya, perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Ini seperti yang tadi, biaya bahan baku sesungguhnya kalau tadi masih berupa taksiran, nah kemudian setelah terjadinya proses produksi ya, maka bisa diperoleh nih biaya bahan baku sesungguhnya itu berapa. Kemudian biaya tenaga kerja sesungguhnya berapa dijumlahkan dengan taksiran biaya overhead pabriknya. Maka itu adalah total biaya produksi. Lalu bisa untuk menghitung laba atau rugi bruto dari tiap pesanan. Ya. Nah, tadi dari harga jual yang dibebankan kepada pemesan, itu dikurangi dengan total biaya produksi tiap pesanan. Ya. Nah, ini harga jual yang dibebankan kepada pemesan dikurangi dengan total biaya produksi tiap pesanan. Dan total biaya produksi tiap pesanan ini diperoleh dari penjumlahan biaya produksi pesanan tertentu. Ada biaya bahan baku yang sesungguhnya ya, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, dan taksiran biaya overhead pabrik. Nah, maka akan diperoleh ini, laba bruto. Tadi setelah mengurangi harga jual dengan total biaya produksi. Lalu selanjutnya menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada neraca yang merupakan salah satu bentuk laporan keuangan utama perusahaan manufaktur, manajemen itu wajib menyajikan harga pokok persediaan produk ya, baik produk jadi maupun produk yang masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut, maka administrasi perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi untuk tiap pesanan. Ini di sini ada rekening kontrol dan rekening pembantu. Di sini rekening kontrolnya itu terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, barang dalam proses, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Kemudian rekening pembantu itu terdiri dari kartu persediaan ya, untuk persediaan bahan baku dan bahan penolong, kemudian kartu harga pokok itu untuk barang dalam proses, dan kartu biaya yaitu untuk BOP sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Nah, ini adalah contoh kartu harga pokok ya. Contoh kartu harga pokok. Nah, kartu harga pokok itu bentuknya seperti ini dan harus susunannya atau isi dari kartu harga pokok ini terdiri dari di sini nama perusahaan ya. Kemudian nomor pesanan di sini adalah A101, itu adalah kode untuk pesanan yang masuk ke perusahaan.
kemudian jenis pokoknya apa. Di sini adalah ini percetakan ya. Ini pesanan undangan, tanggal pesannya kapan, tanggal selesainya juga kapan, kemudian pemesannya siapa, sifat pesanannya seperti apa, di sini segera, jumlah yang dipesannya berapa. Nah, di sini contohnya adalah 500 eksemplar, kemudian harga jualnya berapa. Di sini contohnya adalah Rp500.000. Nah, kartu harga pokok ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku. Seperti itu. Contoh, PT Sarana Media berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan, dan biaya produksi dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Nah, pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Untuk dapat mencatat biaya produksi, tiap pesanan diberi nomor, dan setiap dokumen sumber dan dokumen penting pendukung diberi identitas nomor pesanan yang bersangkutan. Nah, kemudian transaksinya adalah dalam bulan November 2021, PT Sarana Media mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Angkasa. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah Rp3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Antara, dengan harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar Rp1.000 per lembar. Pesanan dari PT Angkasa diberi nomor 101 dan dari PT Antara diberi nomor 102. Berikut ini adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Nah, jadi di sini ada kegiatan produksi dan kegiatan lainnya ya. Yang pertama adalah pembelian bahan baku dan bahan penolong. Yang kedua, pemakaian bahan baku dan penolong dalam produksi. Setelah itu, pencatatan biaya tenaga kerja, lalu pencatatan biaya overhead pabrik, dan pencatatan harga pokok produk jadi, lalu pencatatan harga pokok produk dalam proses, pencatatan harga pokok produk yang dijual, dan pencatatan pendapatan penjualan produk. Nah, dimulai dari yang pertama ya, pembelian bahan baku dan bahan penolong. Nah, di sini transaksinya adalah pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong berikut ini. Nah, di sini ada datanya pembelian bahan baku. Nah, di sini jumlah bahan baku yang dibeli. Ini sudah dihitung ya, ada kertas jenis X, kertas jenis Y, tinta jenis A, dan tinta jenis B. Karena tadi ada pemesannya itu ada dua ya, ada PT Angkasa dan PT Antara. Gitu ya. Jadi untuk PT Angkasa itu kertas jenis X dan tinta jenis A, untuk PT Antara itu kertas jenis Y dan tinta jenis B. Nah, ini setelah dihitung dan dijumlahkan, maka jumlah bahan baku yang dibeli oleh perusahaan tersebut sebesar 5.475.000. Kemudian bahan penolong yang digunakan, yang dibeli adalah bahan penolong P dan bahan penolong Q. Nah, jumlahnya adalah 470.000. Nah, maka jumlah total dari bahan penolong dan bahan baku itu adalah Rp5.945.000. Nah, kemudian pembelian bahan baku dan bahan penolong tersebut di jurnal. Nah, di jurnalnya itu menjadi persediaan bahan baku di debit dan utang dagang di kredit. Nah, di sini berarti pembayarannya itu adalah dengan cara kredit ya. Kalau misalkan pembeliannya itu dengan cara tunai, maka di sini bukan utang dagang, tapi kas. Ini yang tadi jurnal 1 itu untuk pembelian bahan baku. Nah, jurnal yang kedua itu untuk pembelian bahan penolong. Ya, jurnalnya itu adalah persediaan bahan penolong pada utang dagang. Nominalnya disesuaikan dengan data transaksi sebelumnya.
Kedua, kegiatan pemakaian bahan baku dan penolong dalam produksi. Nah, transaksinya adalah untuk memproses ini, tadi pesanan dari PT Angkasa dan PT Antara ya. Bahan baku yang digunakannya adalah ini. Bahan baku digunakannya jumlah bahan baku untuk pesanan 101 1.350.000 ya. Bahan baku yang digunakan untuk pesanan 102 ini, dan ini jumlah bahan baku yang dipakai. Dan pada saat memproses kedua pesanan tersebut, perusahaan menggunakan bahan penolong P dan Q. Nah, ini setelah dijumlahkan itu Rp300.000. Jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku, dan untuk pemakaian bahan penolong itu jurnalnya biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Kemudian ini kartu harga pokoknya. Seperti ini ya, di sini ada nama perusahaannya, kemudian nama pemesannya PT Angkasa, jumlahnya 1.500 eksemplar dengan harga jual Rp4.500.000. Nah, di sini dimasukkan semua untuk biaya bahan bakunya, kertas X dan tinta A, kemudian biaya tenaga kerjanya tadi berapa, dan biaya overhead pabriknya berdasarkan tarifnya 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ini kartu harga pokok untuk pemesan dari PT Antara. Sama ya, tinggal disesuaikan saja untuk biaya bahan bakunya berapa, biaya tenaga kerjanya berapa, dan biaya overhead pabriknya. Lalu kegiatan yang ketiga adalah pencatatan biaya tenaga kerja. Ini ada data ya, data untuk biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi, yaitu di sini ada upah langsung untuk pesanan 101 dan 102, ada upah tidak langsung, dan gaji karyawan administrasi umum dan gaji karyawan pemasaran. Nah, maka jurnalnya adalah jurnal dalam pencatatan biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, pencatatan biaya tenaga kerja terutang oleh perusahaan, yaitu pencatatan ketika terjadinya biaya tenaga kerja. Ya, di sini biaya dan upah pada utang gaji dan upah. Yang kedua itu pencatatan distribusi biaya tenaga kerjanya. Ya, ada 4 item di sini, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah. Nah, yang keenam ini itu dari data yang sebelumnya ya. Lalu jurnal yang ketujuhnya itu pencatatan pembayaran gaji dan upah. Jadi ini jurnal setelah upahnya itu dibayarkan oleh perusahaan. Maka jurnalnya adalah utang gaji dan upah pada kas. Lalu pencatatan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabriknya. Nah, ini datanya. Ya, tadi ada BOP yang dibebankan kepada produk itu dengan tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, maka BOP yang dibebankan ini setelah dihitung sebesar 8.850.000, maka jurnalnya adalah barang dalam proses BOP pada BOP yang dibebankan.
Kemudian mencatat jurnal BOP yang sesungguhnya terjadi. Di sini datanya seperti ini. Ini misalkan ada BOP yang sesungguhnya terjadi 300.000 dan di sini maksudnya BOP yang sesungguhnya terjadi itu selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Jadi di sini BOP yang sesungguhnya terjadi itu terdiri dari biaya depresiasi mesin dan gedung, biaya asuransi, biaya pemeliharaan mesin dan gedung. Ya, maka dicatat BOP yang sesungguhnya terjadi itu BOP sesungguhnya dari total ini pada akumulasi depresiasi mesin dan gedung persekot asuransi ya untuk biaya asuransi, kemudian untuk biaya pemeliharaannya itu menjadi persediaan suku cadang dan persediaan bahan bangunan. Nah, untuk mengetahui apakah BOP yang dibebankan berdasar tarif menyimpang dari BOP yang sesungguhnya terjadi, saldo rekening BOP yang dibebankan ditutup ke rekening BOP sesungguhnya. Jurnal penutup tersebut adalah BOP yang dibebankan pada BOP sesungguhnya. Selisih BOP yang dibebankan kepada produk dengan BOP yang sesungguhnya terjadi dalam suatu periode akuntansi ditentukan dengan menghitung saldo rekening BOP sesungguhnya. Setelah jurnal 10 dibukukan, saldo rekening BOP sesungguhnya adalah, ini datanya, jumlah yang didebitnya menjadi 9 juta dan jumlah jurnal 10 itu ya 8.850.000. Di sini ada selisih pembebanan kurang sebesar 150.000. Nah, maka jurnalnya adalah selisih BOP pada BOP sesungguhnya, yang 150.000. Kemudian yang kelima, pencatatan harga pokok produk jadi. Misalnya, ini di sini dihitung ya harga pokok pesanan untuk 101 sekian. Nah, maka jurnalnya adalah persediaan produk jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP BOP. Pencatatan harga pokok produk dalam proses. Nah, di sini pesanan 102 pada akhir periode akuntansinya belum selesai dikerjakan. Maka harga pokok pesanan 102 dapat dihitung dengan menjumlah biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan sampai dengan akhir bulan November 2021 yang telah dicatat dalam kartu harga pokok pesanan tersebut. Nah, maka jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan yang belum selesai adalah sini persediaan produk dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, dan BDP biaya overhead pabrik. Yang ketujuh, itu pencatatan harga pokok produk yang dijual. Nah, jurnal untuk mencatat harga pokok pesanan 101 yang diserahkan kepada pemesan, itu jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Dan yang terakhir, itu pencatatan pendapatan penjualan produk. Ya, diketahui bahwa pesanan 101 pesanannya adalah 1.500 lembar undangan dengan harga jual 1.500 per lembar atau harga totalnya sebesar Rp4.500.000, maka jurnalnya adalah piutang dagang pada hasil penjualan. Ini ada beberapa tugas yang bisa dikerjakan sebagai latihan. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan 4 membuat satu harga pokok. Tugas 5 biaya bahan baku dan bahan penolong dibuat jurnal
pembeliannya. Dan tugas yang keenam itu jurnal pembelian bahan penolong. Tugas ketujuh itu adalah jurnal mencatat harga pokok. Tugas 8, jurnal mencatat harga pokok produk yang dijual. Ini adalah referensi untuk memperdalam materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.